Sekarang ini aku pengen ngebahas soal La Casa de Papel part 5 atau Money Heist part 5 untuk bagian kedua. Nah, untuk bagian kedua ini kan di bagian pertama untuk di part 5 ini adalah si profesor berhasil menangkap dan membantu lahiran si Alicia Sierra yang merupakan adalah detektif penggantinya Raquel Tamayo atau Lisbon setelah dia berpihak kepada profesor. Alicia Sierra ini berusaha untuk kabur nih guys, karena dia masih berambisi untuk memperbaiki nama baiknya yang sudah secara tidak langsung ternodai dengan kegagalannya dia atau tertangkapnya dia, dan sempat membantu profesor juga kan di beberapa rencana untuk perampokan. Jadi namanya dia udah ternodai kan ya. Nah, si Alicia Sierra ini tidak mau dianggap adalah bagian gagal dari kepolisian Spanyol. Jadi dia itu bisa dibilang masih berambisi untuk mengembalikan nama baiknya. Di posisi seperti ini, di mana nama baiknya itu sudah rusak karena membantu sang kelompok perampok yang tersisa, dia harus berjuang sendiri untuk membuktikan bahwa profesor tuh masih hidup dan dia berhasil langsung membuka semua rencana dari si profesor dan para timnya. Tim yang tersisa Lisbon, Bogota, Rio, Denver, Stockholm, Palermo dan juga Manila itu masih berusaha untuk melanjutkan aksinya. Profesor ini sempat lengah dan detektif Sierra bisa menangkap dia, tapi profesor ini masih mempunyai banyak banget ide untuk keluar dari perangkapnya detektif Sierra. Sempat tertangkap, tapi detektif Murillo yang sekarang memegang Kolonel Murillo yang sekarang memegang kasus ini masih terus tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh si detektif Alicia Sierra, karena dia ini sudah nama baiknya sudah jelek lah istilahnya. Artinya detektif Alicia Sierra ini berusaha untuk mengambil perjanjian pertukaran. Aku tahu profesor ada di mana gitu kan. Dengan cara menangkap istri dari si detektif Murillo. Detektif Murillo pun bisa dibilang lumayan masuk perangkapnya Alicia Sierra, tapi detektif Alicia Sierra, tapi sebenarnya dia masih ragu untuk mempercayai atau ingin mengikuti keinginannya Alicia Sierra tuh agak sedikit ragu karena nama dia benar-benar sudah jelek banget di kepolisian. Akhirnya dengan kepintaran detektif Murillo ini atau Kolonel Tamayo maksud saya, Kolonel Tamayo ini dan juga kepolisian
akhirnya bisa memanggil polisi untuk datang dan menyelidiki penangkapan istri dari Kolonel Tamayo ini. Akhirnya Kolonel Tamayo untuk membebaskan istrinya dan membebaskan dirinya dari sergapan si Alicia Sierra. Lisbon dan orang-orang lainnya sempat kebingungan ya, artinya sempat kebingungan dengan kehilangannya si profesor. Tapi namanya juga profesor gitu ya, dia meyakinkan kembali bahwa detektif Alicia Sierra akan aman bersama dengan dia. Akhirnya si Kolonel Tamayo pun dan juga berjuang sendiri atau untuk menangkap geng-geng profesor. Emas ini di tengah terdesaknya si profesor yang tidak tahu ada di mana gitu ya, orang-orang yang ada di dalam, anak-anak buah dari profesor ini memutuskan untuk meleburkan emas agar emas itu aman aja dulu gitu, artinya kan gitu. Artinya akhirnya si Kolonel Alicia Sierra kan sudah ada di pihaknya dia nih, di pihak profesor. Jadi dia pun ikutan tertangkap karena ada di pihaknya profesor. Tahu yang menangkap dia itu ada anak dari Berlin, yes, orang yang sudah gugur dalam peperangan di part pertama ya. Akhirnya si anak dari Berlin ini masih berambisi untuk mengambil kekayaan atau kesempatan di kasus ini untuk menjadi orang kaya dengan menjebak pamannya, yaitu adalah profesor, karena dia mengerti betul rencana-rencana untuk merampok percetakan emas dari Spanyol ini. Akhirnya tahu kali ya, harusnya ini udah begini nih, karena kan profesor sudah mengantisipasi hal itu sebelumnya ya kan. Akhirnya si orang-orang yang ada di dalam yang tertangkap itu berusaha untuk kembali mengembalikan emas yang tercuri dengan anak dari Berlin tersebut. Anak dari Berlin tersebut lumayan sulit untuk ditangkap, dan di sini profesor harus minta bantuan untuk menjalani misi ini dengan bantuan dari detektif Alicia Sierra. Akhirnya detektif Alicia Sierra pun mau membantu profesor karena dia sudah diurus lah sama anaknya, sama profesor selama di pelarian gitu ya. Akhirnya dengan begitu si profesor pun bisa kembali menjalankan misinya, dan emasnya pun tetap aman bersama dengan detektif Alicia Sierra kalaupun ketemu gitu ya. Akhirnya karena sebenarnya nih anak-anak di dalam tidak tahu nih ya ketangkepnya profesor ini gitu ya.
anak-anak di dalam pun mulai cemas karena profesor ngilang terus gitu kan. Akhirnya benar, profesor pun harus menyerahkan dirinya karena udah banyak banget yang menekan dia. Artinya kalau nggak menyerahkan dirinya, anak-anak di dalam akan mati kan profesor ini tidak mau adanya memakan nyawa di sini gitu ya, di dalam kasus ini. Artinya dia harus menyerahkan diri. Oleh kepolisian Spanyol pun dia ditemukan dengan anak-anak buahnya yang sudah tertangkap. Tapi namanya profesor, dia mempunyai banyak banget akal untuk menyelesaikan kasus ini. Banyak hal yang terjadi, artinya ada banyak konflik yang terjadi di dalam ketika profesor tidak ada. Artinya perampok ini mulai terbagi dua nih. Maksudnya mulai ada yang setuju atau tidak setuju dengan adanya profesor, karena profesor ngilang-ngilang terus kan. Ada banyak orang yang masih percaya dengan profesor, masih bisa menyelamatkan dia. Ada juga yang kayaknya kita udah tamat nih gitu ya. Artinya si profesor itu harus cepat-cepat menyelamatkan para perampok ini tanpa adanya penembakan gitu ya, tanpa adanya penangkapan. Tapi di sini pun sebenarnya walaupun polisi udah menang ya udah percuma sebenarnya, karena emasnya ini udah nggak ada. Jadi sama aja kalaupun di kepolisian menang gitu ya, Spanyol nih tetap harus menghadapi krisis, karena harusnya kan ada emas yang dikembalikan ke negara gitu. Akhirnya si emas ini hilang. Itu pun dimanfaatkan sama si tim dari profesor ini untuk mengulur waktu lah sampai emas itu ketemu. Profesor mempunyai pikiran bahwa emas ini akan ketemu. Kalaupun tidak ketemu, profesor sudah mempunyai plan B situ untuk menyelamatkan dirinya. Tapi si Kolonel Tamayo ini pun tidak mau nih ini gagal. Tapi profesor kembali meyakinkan bahwa kalaupun ini berhasil di pihakmu gitu ya, Spanyol pun nggak akan dapat apa-apa, karena negara-negara sudah mengklaim Spanyol gagal, karena sampai Uni Eropa pun tidak ingin membantu gitu ya dalam kasus ini gitu ya. Jadi sama aja gitu, maksudnya profesor tuh udah menyerah aja, kita sama-sama menang dan sama-sama enak gitu, sama-sama mempunyai kedamaian gitu, dengan rakyat pun kembali percaya dan pemerintah pun kembali percaya kepadamu. Saya pun kembali hidup dengan enak. Itu saja yang aku bisa bahas dari Money Heist atau La Casa de Papel episode part kelima untuk bagian kedua di episode 6 sampai dengan 10. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.